Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang peramalan dan perencanaan keuangan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth rate ya. Nah, di sini apa itu sustainable growth rate atau tingkat pertumbuhan berkelanjutan? Jadi, konsep ini ya sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Robert C. Higgins ya dan J.C. Van Horn yang merupakan konsep dalam manajemen keuangan yang dapat digunakan sebagai alat analisa kinerja keuangan, perencanaan serta pengendalian. Nah, ini berarti sebuah kemungkinan dan tingkat pertumbuhan penjualan maksimum yang dapat diperoleh ketika perusahaan mempertahankan rasio keuangannya, yaitu struktur modal, kebijakan dividen, dan efisiensi operasi, di mana profit margin dan aset turnover tetap dan tidak merencanakan penerbitan saham baru. Ini kalau menurut Yusan Chow ya. Jadi kebanyakan manajer keuangan itu menyadari bahwa untuk menghasilkan keuntungan dibutuhkan juga pendanaan ya, seperti kita yang kemarin-kemarin itu kan sudah dibahas ya, kalau sebagai manajer keuangan untuk ekspansi itu kan dia tentu perlu tambahan dana ya. Nah, di sini kita akan bahas itu. Pertumbuhan penjualan yang cepat menimbulkan konsekuensi pada peningkatan aset dalam bentuk piutang, persediaan, dan aktiva tetap yang pada gilirannya membutuhkan dana untuk membiayai aset tersebut. Ya. Nah, ini sering digunakan oleh bankir dan analisis eksternal untuk mengetahui kelayakan kredit suatu perusahaan. Nah, kalau misalnya bankir itu menggunakannya ini dalam beberapa cara, misalnya membandingkan pertumbuhan penjualan aktual dengan tingkat pertumbuhan berkelanjutan, ya. Nah, nanti di situ akan tahu tuh ada isu-isu apa aja yang terjadi yang akan menjadi agenda utama manajer keuangan ya. Nah, jika keuangan aktual secara konsisten melebihi sustainable growth atau tingkat pertumbuhan berkelanjutan, maka permasalahan yang dihadapi oleh manajemen adalah dari mana dan bagaimana cara mendapatkan dana untuk membiayai pertumbuhan. Ya. Nah, dengan demikian bankir dapat mengantisipasinya dengan menawarkan produk-produk pinjaman seperti itu. Nah, sebaliknya, jika tingkat pertumbuhan berkelanjutan ini secara konsisten melebihi pertumbuhan aktual, maka bankir lebih baik membicarakan produk-produk investasi karena permasalahan yang dihadapi oleh manajemen adalah apa yang harus dilakukan terhadap semua kelebihan dana yang terus menumpuk. Ya. Nah, di sini untuk bankirnya sendiri juga dapat memanfaatkan model ini untuk menjelaskan kepada pemilik usaha kecil yang kurang berpengalaman dalam bidang usaha atau dalam bidang keuangan serta pengusaha yang terlalu optimis bahwa demi keberlangsungan usaha mereka dalam jangka panjang adalah sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dan profitabilitas berada pada keseimbangan yang sesuai. Ini kalau menurut Ross dan Jordan ya. Nah, di sini berarti sustainable growth atau tingkat pertumbuhan berkelanjutan ini merupakan salah satu konsep penting yang diperkenalkan dalam literatur keuangan. Ya, konsep ini menunjukkan pertanyaan penting yang strategis, yaitu apakah usulan perencanaan perusahaan bisa didanai dengan berdasar dengan pada parameter keuangan yang ada. Ya, ini. Nah, jadi untuk kalau misalnya diartikan ya, tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah tingkat pertumbuhan perusahaan tanpa harus menambah hutang atau modal saham baru untuk memperoleh dana tambahan. Nah, ini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya
perusahaan itu sudah tumbuh, tentu saja dia memerlukan aktiva baru yang lebih besar, sehingga membutuhkan tambahan dana. Untuk tingkat pertumbuhan berkelanjutan, rumusnya sendiri itu adalah ROE dikali 1 dikurangi B, di mana ROE itu adalah laba bersih dibagi modal, B-nya itu adalah dividen dibagi dengan laba bersih, ya. Nah, di sini saya sudah ada contoh, yaitu PT ABCD dengan rugi laba di tahun 2019. Ini adalah laporan rugi labanya. Kemudian, sini saya juga punya neraca dari PT ABCD ya di tahun 2019 dan 2018. Kita akan mencoba menghitung dengan menggunakan PT ABCD ini ya. Nah, pertama kita perlu cari ROE-nya. ROE ini kita cari dengan laba bersih dibagi modal. Laba bersihnya berapa di sini? Dilihat ada laba operasi setelah pajak atau laba bersih setelah pajak atau yang biasa disebut EAT atau earning after tax ya. Ini berarti 53.583 ya, dibagi dengan modal. Kita lihat di sini neracanya ada 2 ya. Maka saya perlu cari, karena kita mencari, karena laporan laba ruginya 2019, kita mencari tingkat pertumbuhan berkelanjutan di tahun 2019, maka kita lihat di neraca tahun 2019 ya. Modalnya adalah nih 206. Ya, kita masukkan di sini. Dibagi 206 juta. Hasilnya adalah, kita lihat ya. Sini berarti 53.583.000 dibagi dengan 206 juta. Hasilnya adalah 0,26. Kita masukkan di sini ya, 0,26. Nah, kalau sudah, yang berikutnya kita cari itu adalah laba ditahan di tahun 2019. Dilihat, ya, kalau di sini kan di contoh saya ini hanya ada laba rugi dan juga neraca. Nah, berarti kalau hal seperti ini, kalian perlu mencari laba ditahan di tahun 2019 dan dividen 2019. Tapi kalau misalnya sudah ada laporan perubahan ekuitas, kalian tinggal masukkan saja yang ada di laporan perubahan ekuitas. Ya, seperti itu. Atau laporan laba ditahan ada juga ya. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini berarti ya kita tinggal cari laba ditahan di tahun 2019, yaitu dengan mengurangkan laba ditahan di tahun 2019 dengan dikurangi dengan di tahun 2018. Ya, jadi ini laba ditahan 2019 akan kita kurangi dengan ini. Laba ditahan di tahun 2018. Ini adalah perubahan labanya atau laba ditahan di tahun 2019 ya. 26 juta kurangi 21 juta. Hasilnya adalah ini 26 dikurangi 21, 5 juta ya. Setelah itu kita cari dividennya. Tinggal kita cari dividennya. Dividennya di sini berarti yang digunakan oleh perusahaan untuk dividen itu adalah laba bersihnya dikurangi dengan laba ditahan. Ya, berarti di sini laba bersihnya berapa? Laba bersihnya 53.583 ini ya. Kita masukkan 53.583.000 dikurangi ya, maaf, dengan laba ditahan tahun 2019 ini ya 5 juta, berarti dikurangi 5 juta. Hasilnya adalah, kita cari ya, ini boleh pakai kalkulator atau boleh kalau seperti ini kan sebenarnya sudah ketahuan ya. Hasilnya adalah 48.583, tapi kita coba hitung ya, 583. Kita coba hitung, dikurangi 5 juta berapa? Benar atau tidak yang tadi? Betul ya. Berarti ini kalau kalian sudah
pasti, oh itu hasilnya segitu Bu, nggak perlu pakai kalkulator, tidak masalah ya. 48.583.000. Kalau sudah, kita sudah dapat dividen, berarti kita bisa mencari B. Ya, B-nya ini B kecil ya. Kita mencari B caranya yaitu dengan dividen dibagi dengan laba bersih. Dividennya kita sudah dapat, ini ya. Nih. Kita tinggal masukkan. Dikurangi, dibagi ya. Dibagi dengan laba bersih, ini sudah ada di sini ya, laba bersih. Atau kalau mau lihat lagi di sini, ya 53, 583 sama ya. Nih, kita tinggal bagi, berarti ini sudah ada nih di kalkulator saya. Tinggal dibagi 53.583.000. Hasilnya adalah 0,91 ya. Kita masukkan hasilnya adalah 0,91. Selanjutnya ada namanya tingkat pertumbuhan berkelanjutan PT ABCD di tahun 2019. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau growth di sini kan rumusnya adalah ROE dikali 1 dikurangi B. ROE-nya kita sudah dapat, ini ya ROE-nya 0,26. Kita tinggal masukkan 0,26 dikali dengan 1, satunya itu adalah bilangan konstan ya. 1 dikurangi B, B-nya ini 0,91. Hasilnya adalah, selanjutnya kita cari berarti hasilnya ya. Sini 0,26 dikali dengan berarti 1 dikurangi 0,91, 0,09 ya. Hasilnya adalah, kita cari ya, 0,26 dikali 0,09. Hasilnya adalah 0,02234 ya. Setelah itu kita bisa lihat dalam bentuk persennya seperti apa atau berapa banyak dalam bentuk persen. Nah, berarti kalau dalam bentuk persen di sini kita tinggal kalikan 100% saja ya. Kalikan 100, hasilnya adalah 2,34%. Berarti tingkat pertumbuhan berkelanjutan dari PT ABCD di atas ini adalah sebesar 2,534% ya. Seperti itu. Ini adalah untuk tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.